saya Imran Barira. Saya mahasiswa dari semester 6 reguler STIP Raden Wijaya Mojokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pembuatan mind mapping dengan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Muhammad Andi Isya MPDI. Langsung saja, mind mapping saya bertema tentang integrasi teknologi ke dalam instruksi kelas. Pengertian dari integrasi teknologi adalah teknologi yang digabungkan untuk menyajikan informasi, mengakses informasi, menyelesaikan tugas-tugas rutin, membantu interaktivitas langsung, dan membantu berbagai pengalaman belajar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun isu yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam kelas, yaitu yang pertama, kendala pendanaan, yang kedua, keperawatan, yang ketiga, biaya operasional yang mahal, serta sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, menjadi isu penting yang harus dipersiapkan agar integrasi teknologi di dalam kelas berhasil. Di sini sub panah saya yang pertama membahas tentang model perencanaan teknologi. Model perencanaan teknologi memang sangat penting bagi guru ketika akan melaksanakan praktik, strategi, dan memilih media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran suatu kegiatan. Di dalam pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran perlu melakukan 5 fase dalam integrasi, yaitu yang pertama, langkah yang pertama atau fase yang pertama yaitu menentukan keuntungan relatif. Langkah ini dapat membantu guru memilih strategi atau metode, begitu juga dapat melihat dampak yang jelas dan keuntungan relatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis mengenai tingkat keberterimaan atau kompatibilitas. Yang kedua, dengan menganalisis tingkat kesulitan atau kompleksitas. Dan yang ketiga, dengan menganalisis tingkat ketercobaan atau triabilitas. Dan yang terakhir, tingkat keberandalan atau observabilitas. Lanjut, langkah yang kedua atau fase yang kedua yaitu menentukan tujuan dan penilaian. Menentukan tujuan dan penilaian adalah komponen penting karena guru harus menjabarkan keterampilan dan konsep yang diinginkan dipelajari oleh siswa dan merancang cara untuk menentukan apakah siswa telah mempelajari konten atau belum. Caranya dengan melakukan checklist kinerja. Langkah yang ketiga yaitu strategi integrasi. Di sini di dalam langkah yang ketiga, guru memilih strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan dalam kegiatan yang akan dilakukan dan dipilih berdasarkan situasi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang sesuai yaitu ada 3, yaitu pendekatan kurikulum, pengelompokan, dan sekuensi atau beruntutan. Langkah yang keempat atau fase yang keempat yaitu mempersiapkan lingkungan belajar. Yang disiapkan, apakah lingkungan dan kondisi yang mendukung pembelajaran sudah tersedia? Maka dari itu penyediaan lingkungan belajar itu juga penting dalam pembelajaran. Apa saja yang harus disediakan? Yaitu yang pertama yang harus disediakan yaitu beberapa perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, peralatan dan media teknologi yang mendukung dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, seperti meja, bangku, dan lain-lain. Langkah atau fase yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan revisi. Di sini, guru harus mengkaji dan menganalisis masalah pembelajaran yang harus dibahas. Juga mengetahui apakah sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Semua ini harus dikaji lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang diperoleh dan digunakan dengan melakukan revisi dan perbaikan.
Lalu lanjut ke subtema yang kedua, yaitu peranan teknologi dalam pendidikan. Peranan teknologi yang pertama yaitu teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas TIK sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas multimedia, maka peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih luas. Peranan teknologi yang kedua yaitu teknologi sebagai infrastruktur pembelajaran. Maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital jaringan sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Peranan teknologi yang ketiga yaitu teknologi sebagai sumber bahan ajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbarui secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi pembelajaran yang up to date butuh waktu yang lama. Lalu ke subtema yang ketiga, yaitu prosedur pengintegrasian teknologi. Pengintegrasian teknologi dapat dilakukan oleh guru dengan mengawali kegiatan dan mempertimbangkan pemilihan teknologi yang tepat. Memilih teknologi yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran atau mengelola program pembelajaran dapat menggunakan kriteria action, yaitu access, cost, teaching function, interactivity, organization issues, dan novelty. Yang pertama yaitu akses atau mengakses. Kemudian mengakses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih teknologi. Apakah teknologi yang kita perlukan tersedia mudah dan dimanfaatkan oleh siswa? Akses juga menyangkut kebijakan dari manajemen sekolahan. Yang kedua, cost atau biaya. Biaya juga menjadi pertimbangan karena semakin banyak yang menggunakan teknologi, maka tingkat keefektifan biaya menjadi sebanding dengan manfaat yang dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu teaching function atau fungsi pengajar. Teknologi yang dipilih harus mendukung kegiatan pembelajaran. Apakah untuk pembelajaran berbasis web, apakah untuk melakukan evaluasi atau untuk mempresentasikan pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia dan komputer. Yang keempat, interactivity atau interaktivitas. Teknologi yang baik adalah yang dapat memunculkan proses interaksi yang intensif antara siswa dengan sumber belajar lainnya. Melalui kriteria ini, maka teknologi yang dipilih adalah sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang diperlukan oleh penggunanya. Yang kelima yaitu organizational issues atau masalah organisasi. Dukungan organisasi untuk mengubah pembelajaran inovatif yang berbasis teknologi menjadi pertimbangan untuk keberhasilan penggunaan teknologi yang terintegrasi. Misalnya dengan melakukan perubahan struktural organisasi ke lembaga dan membangun infrastruktur yang sesuai dengan teknologi yang dipilih. Yang terakhir yaitu novelty atau kebaruan. Kebaruan teknologi yang dipilih harus menjadi pertimbangan dalam membantu siswa agar mudah memperbarui isi atau materi belajar atau substansi yang baru. Yang terakhir, subtema manfaat teknologi dalam pendidikan. Manfaat yang pertama, materi belajar dapat dikembangkan di mana saja dan dapat diakses oleh siswa di mana saja. Manfaat yang kedua, mengurangi kendala fisik pada akses untuk belajar, meminimalkan biaya perjalanan dan jarak yang tidak lagi menjadi penuntut marginalisasi. Manfaat yang ketiga yaitu siswa dari lokasi yang berbeda dapat belajar dan berbagai sumber belajar bersama-sama. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.